Inilah ramalan Joyo Boyo tentang nasib, rezeki, dan jodoh April DA7 yang lahir tanggal 11 April tahun 2011. Di video ini kita akan mengupas hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Dalam khazanah kebudayaan Nusantara, tradisi membaca potensi kehidupan melalui primbon Jawa merupakan bagian dari warisan intelektual yang telah hidup selama berabad-abad. Di dalamnya terdapat perpaduan antara perhitungan kalender, simbol filosofi, serta nilai moral yang bertujuan membentuk karakter manusia agar lebih bijaksana menjalani hidup. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan tradisi ramalan besar di tanah Jawa adalah Prabu Jayabaya, atau yang dikenal luas dengan sebutan Joyo Boyo. Dalam berbagai naskah kuno seperti Serat Jayabaya, beliau digambarkan sebagai raja yang tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga meninggalkan pesan-pesan reflektif tentang zaman dan perjalanan manusia. Pembahasan kali ini mencoba melihat gambaran potensi nasib, rezeki, dan jodoh April DA7 yang lahir pada tanggal 11 April tahun 2011. Ditinjau dari perspektif primbon Jawa yang sering dihubungkan dengan filosofi Joyo Boyo, penting untuk dipahami bahwa ulasan ini bersifat budaya dan reflektif. Ramalan ini jelas bukanlah penentu takdir, melainkan sarana memahami potensi diri melalui lensa tradisi. Dalam konteks modern, pendekatan seperti ini justru menarik karena menggabungkan kearifan lokal dengan semangat pengembangan diri. Tanggal 11 April tahun 2011 yang April miliki, dalam kalender Masehi jatuh pada hari Senin. Dalam sistem penanggalan Jawa, setiap hari memiliki nilai neptu yang menjadi dasar pembacaan karakter. Hari Senin memiliki nilai 4, yang dalam tafsir primbon sering diasosiasikan dengan sifat lembut, empatik, serta memiliki kepekaan sosial yang baik. Individu yang lahir pada hari ini umumnya dikenal mampu membangun koneksi emosional dengan orang lain secara alami. Mereka cenderung tidak agresif, tetapi memiliki daya tarik yang tumbuh dari ketulusan dan konsistensi sikap. Dalam perspektif pengembangan karakter, sifat seperti ini sangat relevan di era modern yang menuntut kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta kecerdasan emosional. Energi lembut bukan berarti lemah. Justru dalam filosofi Jawa, kelembutan dianggap sebagai bentuk kekuatan yang terkontrol. Seseorang dengan karakter ini biasanya mampu meredam konflik, menjadi penengah, dan menjaga harmoni dalam lingkungan sosialnya. Primbon menggambarkan perjalanan hidup tanggal kelahiran April sebagai garis yang bertahap namun stabil. Tidak selalu melonjak drastis, tetapi cenderung meningkat seiring waktu apabila disertai kerja keras dan disiplin. Dalam istilah Jawa dikenal ungkapan, alon nanging mesti, artinya perlahan tetapi pasti. Filosofi ini selaras dengan prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang dalam dunia modern sering disebut sebagai long-term development atau pembangunan jangka panjang. Jika dikaitkan dengan potensi nasib, karakter kelahiran tanggal 11 April tahun 2011 yang April miliki, memiliki kecenderungan berkembang kuat di bidang yang melibatkan kreativitas, komunikasi publik, serta kerja sama tim. Dunia yang dinamis seperti industri hiburan, media, atau ekonomi kreatif menuntut kombinasi antara kepekaan dan keberanian. Bulan April dalam astrologi modern sering dihubungkan dengan semangat inisiatif dan energi kepemimpinan. Ketika dipadukan dengan karakter hari lahir April yang lembut, tercipta keseimbangan antara keberanian tampil dan kemampuan menjaga hubungan. Dalam filosofi Joyo Boyo, setiap potensi besar selalu diiringi ujian sebagai proses pendewasaan. Tantangan di usia muda biasanya hadir dalam bentuk pembentukan mental, manajemen emosi, serta kemampuan memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Hal ini sejalan dengan konsep modern tentang pentingnya literasi emosional dan manajemen diri. Kesuksesan yang berkelanjutan jarang lahir dari lonjakan instan,
melainkan dari fondasi karakter yang kokoh. Berbicara mengenai rezeki untuk April, Primbon Jawa tidak membatasi maknanya hanya pada materi. Rezeki dipahami sebagai keseluruhan peluang hidup, mulai dari kesehatan, relasi, kesempatan pendidikan, hingga stabilitas finansial. Kelahiran dengan pola karakter ini sering digambarkan memiliki daya tarik peluang. Artinya, kesempatan datang melalui relasi sosial dan kerjasama. Dalam konteks ekonomi kreatif dan era digital, jaringan dan kolaborasi memang menjadi faktor penting dalam membuka pintu kesuksesan untuk April. Namun Primbon juga menekankan prinsip keseimbangan. Rezeki yang datang harus dikelola dengan kebijaksanaan. Dalam bahasa modern, ini berarti literasi keuangan dan perencanaan masa depan menjadi kunci utama untuk April, individu dengan potensi publik figur. Misalnya, perlu memahami pentingnya investasi pendidikan, pengelolaan aset, serta membangun reputasi yang bersih dan profesional. Reputasi adalah aset jangka panjang yang nilainya seringkali lebih tinggi daripada materi sesaat. Jika potensi ini diarahkan dengan pendidikan yang tepat, bimbingan keluarga yang kuat, serta lingkungan yang suportif, maka fase dewasa awal dapat menjadi titik penguatan karir dan finansial untuk April. Dalam banyak filosofi Jawa disebutkan bahwa keseimbangan antara ambisi dan kesederhanaan adalah fondasi ketenangan hidup. Artinya, semakin tinggi pencapaian April, semakin penting menjaga sikap rendah hati dan menghargai proses. Dalam aspek jodoh, Primbon menggambarkan kelahiran April sebagai pribadi yang memiliki daya pikat alami, bukan karena sikap yang berlebihan, melainkan karena kehangatan dan ketulusan. Namun di balik daya tarik tersebut terdapat sifat selektif. April cenderung tidak mudah membuka hati tanpa pertimbangan matang. Dalam psikologi modern, ini dapat diartikan sebagai kecenderungan menjaga batas emosional yang sehat. Ramalan budaya yang dikaitkan dengan Joyoboyo menyiratkan bahwa hubungan di usia muda lebih banyak berfungsi sebagai proses pembelajaran. Kedewasaan emosional menjadi prasyarat utama bagi hubungan yang stabil. Pasangan yang cocok untuk April yang memiliki tanggal lahir tanggal 11 April tahun 2011 biasanya adalah pribadi yang sabar, memiliki visi hidup jelas, serta mendukung perkembangan karir tanpa menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Konsep ini sejalan dengan prinsip relationship growth dalam kajian keluarga modern, yakni hubungan yang saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Dalam keseluruhan tafsir budaya ini, satu pesan yang paling penting adalah tanggung jawab pribadi. Sahabat harus ingat, ramalan bukanlah garis takdir yang mengikat, melainkan gambaran potensi, pendidikan, etos kerja, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman tetap menjadi faktor utama yang menentukan arah kehidupan. Di era digital yang kompetitif, kemampuan belajar berkelanjutan dan menjaga reputasi profesional menjadi nilai tambah yang sangat signifikan. Melihat potensi dari perspektif Primbon dan filosofi Joyoboyo, kelahiran April menunjukkan peluang kehidupan yang cerah dengan catatan proses harus dijalani secara konsisten. Tidak ada jaminan instan, tetapi terdapat peluang stabil yang bisa berkembang apabila diarahkan dengan strategi yang tepat. Dalam konteks modern, strategi tersebut mencakup pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan, manajemen finansial, serta membangun jaringan positif. Sebagai penutup, penting untuk kembali menegaskan bahwa kearifan lokal seperti Primbon Jawa mengajarkan refleksi, bukan ketergantungan. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia membawa potensi, namun potensi tersebut harus diolah melalui usaha nyata, kerja keras, doa, disiplin, dan integritas tetap menjadi fondasi utama kesuksesan jangka panjang. Semoga ulasan ini dapat dipahami sebagai perspektif budaya yang memperkaya wawasan sekaligus menjadi inspirasi untuk terus bertumbuh. Masa depan selalu terbuka bagi mereka yang mempersiapkan diri hari ini. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini.
Semoga ulasan video ini memberi manfaat dan motivasi untuk melangkah dengan lebih percaya diri serta bijaksana dalam menjalani perjalanan kehidupan. Terima kasih, mohon maaf jika dalam video ulasan ini ada salah-salah kata dan bahasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.